فإنك ربع ولياج الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن بحين بذرهب وانظر الجود إلهي على أهل الوجود دست وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناج المستور ليخرج نورهم كاملا في علم الظهور نورا فوق كل نور وأنفج الحق حكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر يقوله أمة تأنسا بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور الليل من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على وضر وجود هذا المولود ففلق السبحان الكمال من النور أنعمت وبارج الحامد المحمود مجئنا لله بالتعديل والسماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وصحبه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
والسريع بجمال
صلوا على محمد. عليه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Hadroh di Praja yang dipimpin oleh akhina Ustaz Umar Hafiz dan akhina Ustaz Yasir. Mudah-mudahan dengan pembacaan kisah maulid dan salawat Nabi kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum adabi ilallah. Fadilatul Mukarram, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Taufik bin Abu Bakar Al-Aidrus, juga adik beliau, juga guru kita Ustadz Rudiani, juga selaku Wakil Ketua DKM Masjid Baitul Mukmin Ustadz Asmawi, yang sama-sama kita hormati, yaitu selamat datang kepada jamaah majelis atau wakal, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya kepada para jamaah semuanya. Jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh tokoh kita Bapak Nurjaya. Kepadanya kami persilakan. Kemana orang tadi? Hah? Di kesono. Makan. Orang kencing orangnya. Hah? Oh, ya udah, kalau begitu untuk sambutan yang kedua aja dari aparatur pemerintah setempat kepada Bapak RW kami persilakan. Bapak RW ada yang hadir nggak, Mang Haji Tamin? RW. Nah, Bapak RT 02 perwakilannya ada, Bang Umar. Mas Hadi Al-Fatih. Oh ya, terima kasih. Jadi ini kagak ada sambutan dari ketua panitia? Hah? Oh gitu. Untuk mengisi saya mohon kepada Bapak RT Syarifuddin Tamih. Kalau begitu. Itu Pak Nurjaya masa? Lah langsung. Lagi ke hamam, Ustaz, hamam. Sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah dari guru kita, terlebih dahulu mari kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Bambang. Kepadanya kami persilakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب
يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada Ustadz Bambang. Sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, tadi agak tertinggal sambutan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh tokoh kita Bapak Nurjaya. Kepadanya kami persilakan. Apa tadi? Iya. Ntar Pak RT ntar habis ini. Habis ini ntar. Ya mana ya? Habis ini kan? Iya. Dewekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati wabil khusus sahibul bait Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikam Bapak Muhammad Komar beserta keluarga, dan yang saya hormati penceramah kita Al Habib Taufik bin Abu Bakar Al Idrus, dan yang saya hormati Al Mukarram Al Ustad Salim, dan yang saya hormati Al Ustad Rudiani, dan yang saya hormati Al Ustad Bambang, dan yang saya hormati Al Mukarram Al Ustad Asmawi, yang saya hormati Ustadz Syarifuddin Tami, dan yang saya hormati jamaah Majelis Taklim At-Tawakal beserta rombongan, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentunya dengan nikmat beliaulah pada kesempatan malam hari yang cerah ini kita sama-sama bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka acara Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin jamaah Maulid yang dihormati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami atas nama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikam mengucapkan ribuan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang telah membantu, mendukung, membantu baik moral maupun materialnya
sehingga terlaksananya acara seperti ini itu berkat bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang telah membantu menyumbangkan saran, menyumbangkan hartanya untuk kegiatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu kami atas nama ketua panitia tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal bapak-bapak dan ibu-ibu dikabul niatnya dan dikabul apa yang segala bapak ibu hadirin keluarkan. Mungkin Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurjaya, sambutan mewakili yaitu dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikam sekaligus selaku ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulidur Rasul yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kini tiba saatnya kita kepada acara inti pada malam ini, yaitu acara peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mau'idatul Hasanah, hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Mukarram Al-Habib Muhammad Taufik bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kepadanya fal yatafaddal fa alaihi mashkura. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. صلوا على النبي. Apa di sini? Antum namanya nama antum? Muhammad Salim. Muhammad Salim, Haji Muhammad Salim. Antum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah goy sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fi uyuni karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma syanu khalaqal khalqal hikmah wa tawa'alahi hikmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam dafi al bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahhar mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala Allahi wal an sujjada yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara salatan alayya fi hayatihi amara Allah jami'a makhlukatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Hadratul mukarramin, alimul ulama, para sepuh, para tuan guru, para kiai khusus, mukarram wal muhtaram, sahibul ma'had, sahibul barnamij, ad-da'ilallah, Kiai Haji Komarudin mata'anallah bituli hayati asyarifah. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan keluarganya, diberkahkan santri-santriatnya, diberkahkan rezekinya, dijauhkan beliau dari segala macam bala, dan senantiasa guru kita ini dipanjangkan umurnya, senantiasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para alim ulama, para guru al-mukarram wal muhtaram, Ustadz Umar, dan juga ini yang muda Ustadz Umar juga, dua-duanya Ustadz Umar nih dari Iprija, mata'anallah bituli hayatihima. Kita doakan dua-duanya nih guru-guru kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmu, senantiasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kesepuhan kita, guru kita Ustadz Rudiani mata'anallah bituli hayati asyarifah. Juga Bapak Haji Abdul Salim, Haji Muhammad Salim mata'anallah bituli hayati asyarifah. Juga Bapak Bambang mata'anallah bituli hayati asyarifah. Doakan beliau-beliau panjang umur, sehat badan, berkah ilmu, berkah rezeki, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah malam hari ini datang kumpul di tempat ini, di lapangan ini, niatnya satu, mengharap ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niatnya satu, memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan pengajian bulanan malam Rebo. Ini barokah majelis ilmu sekaligus daripada memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui majelis yang paling berkah adalah majelis ilmu. Nomor satu itu majelis ilmu. Karena di situ kita bisa bedain mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ilmu itu penting. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa aliman wa muta'aliman." Allah ciptakan dunia ini dalam keadaan terkutuk, dilaknat, dan semua isi-isinya juga dilaknat kecuali ilah tiga golongan yang adalah: pertama, orang yang memiliki ilmu, aliman; yang kedua, muta'aliman, orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar ilmu. Ini orang-orang yang dilaknat, yang tidak dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang senang berzikir kepada Allah wa mawala dan yang sejenisnya. Dan mudah-mudahan ini kita masuk semua dalam kategori yang dapat ridho Allah, ridho Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, malam hari ini maulidnya memang sudah bulannya ini sudah berlalu, tapi nggak ada istilah telat dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Terus kita ahli sunnah meyakini bahwa memperingati maulid Nabi Muhammad ini bakal manfaat yang banyak buat kita. Kemuliaan tercurah kepada kita semua. Semua yang kita ketahui, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Gimana nggak mulianya bulan Ramadan? Dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Awaluhu rahmah, wa usatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Kita tahu awal Ramadan adalah rahmat Allah, pertengahannya maghfirah, ampunan Allah, terakhir Ramadan adalah itqu minan nar, pembebasan dari neraka kalau kita berpuasa sebulan penuh. Luar biasa mulianya bulan Ramadan. Dan juga bulan haram, bulan-bulan yang Allah haramkan. Ini juga bulan-bulan yang luar biasa.
bulan-bulan yang mulia, tapi itu semua tidak akan jadi mulia kalau nggak ada datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena pusat dari segala macam urusan, pusat daripada segala macam yang hak adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada itu, kalau kelahiran Nabi Muhammad nggak ada, maka nggak ada yang namanya Ramadan bisa mulia, bulan-bulan yang lain bisa mulia, nggak ada. Itu semua karena sababiyah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan Maulid Nabi Muhammad ini adalah bulan yang barokah, bulan yang mulia, dan kelahirannya juga penuh dengan kemuliaan. Nggak ada lahir seorang manusia yang suci ini. Allah sendiri yang bingung, Allah sendiri yang repot, Allah yang repot, bukan manusia lagi. Allah siapkan semua proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bidadari diturunin dari langit, nih bidadari pingitan yang habis Allah ciptain belum pernah dilihat sama malaikat, apalagi bidadari yang udah pernah dilihat sama malaikat. Semuanya turun, roh-roh suci para aulia turun, para malaikat turun menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering dengar ini semua, tapi kita nggak pernah bosan. Kenapa? Karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Kita sayang sama Nabi Muhammad, jadi nggak ada kata bosan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberkahannya ini buat kita semua. Kelahiran manusia yang suci yang Allah sucikan, manusia yang besar yang Allah besarkan, yang luar biasa kelahiran, proses kelahirannya. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mau lahir, ini udah terjadi peristiwa yang sangat besar. Nabi mau lahir ini, setan-setan yang biasa nguping di langit, yang ngasih kabar kepada para kahir, para dukun-dukun mau kelahiran Nabi Muhammad, itu langit ketutup semua. Setan nggak bisa nguping lagi, kalau nguping langsung disamber sama malaikat, langsung dibakar. Ini proses mau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semua yang batil ditutup sama Allah Ta'ala. Kerajaan Kisra goncang mau lahirnya Nabi Muhammad SAW. 4 dindingnya, 4 tiang-tiangnya, 14 tiangnya ini roboh semua akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesembahan Majusi yang kita tahu api yang abadi nggak pernah mati itu api. Tapi lahir Nabi Muhammad mati semua. Sesembahan Yahudi ini, Majusi ini mati karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Intinya Nabi kita ini sangat mulia sekali. Proses kelahirannya juga mulia, nggak lewat rahim, nggak lewat jalurnya, lewat sebelah kanan. Karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada rezeki bikin Maulid Nabi Muhammad ini satu anugerah yang luar biasa. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau menerangkan, ada seorang anak yang ditinggalin warisan sama ibunya 1 dinar. Warisan 1 dinar. Ini anak bingung, nih warisan buat apa nih uang 1 dinar? Kalau dibeliin ini kayaknya kurang cukup 1 dinar. Akhirnya dia jalan, dia masuk ke dalam masjid, dia lihat banyak orang yang lagi pada zikir. Terus dilihat lagi ada satu kumpulan yang lagi baca rawi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia keluar, dia rebahan di samping masjid. Dia rebahan, dia ngimpi seakan-akan dunia mau hancur. Lalu ada panggilan, dia bilang, hei, semua yang mau selamat masuk ke dalam istana ini. Semua yang lain masuk, dan dia juga pengen masuk. Pas dia pengen masuk ditahan. Kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Yang boleh masuk ke dalam istana ini orang-orang yang pernah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau, kamu belum bikin Maulid Nabi Muhammad, kamu nggak boleh masuk. Akhirnya dia bangun, dia sadar, langsung buru-buru dia lihat ada orang yang lagi pada sekelompok orang yang berzikir, terus ada sekelompok orang yang dibaca rawi Nabi Muhammad. Akhirnya dibilang, nih, saya punya uang 1 dinar, saya sumbangin buat rawinya Nabi Muhammad SAW. Kan di sini cuma baca doang, nggak ada makanan-makanannya. Nih beli makanannya nih, 1 dinar, uang dari saya. Akhirnya dibeli makanan untuk perayaan Maulid. Kelar baca rawi,
Akhirnya mereka makan-makan. Akhirnya nih orang tidur lagi karena kecapean, tidur lagi. Tidur dia ngimpi ketemu ibunya pakai mahkota berlian bertahtakan sutra. Ini luar biasa. Ibunya ini dalam keadaan istimewa. Dia nanya, ya ibu, apa yang membuat kamu istimewa seperti ini? Amal ibadah apa ya ibu? Ibunya bilang, ini berkat engkau, berkat warisannya aku tinggalkan 1 dinar. Engkau belanjakan buat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka hari itu juga Allah angkat derajatku, Allah perlakukan aku seperti ini, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi luar biasa. Makanya para sahabat juga kan bilang, man azma Maulid Nabi, kata sahabat, man anfaqo dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, kata Abu Bakar. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, mau 1 dirham, mau 2 dinar, terserah, dia ikhlas ngimpakin hartanya buat acara buat Nabi Muhammad, karena rafiqi fil jannah, kelak dia menjadi sahabatku nanti di sorga, kata Abu Bakar. Jadi kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Dan juga dalam kitab Sab'iyat ini seorang ulama besar, Ka'ab Al-Akhbar, beliau menceritakan, Ka'ab Al-Akhbar ini menceritakan bahwasanya ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, suatu saat Nabi Sulaiman lagi ekspansi menuju Yasrib bersama dengan ajudannya beliau, orang kepercayaan beliau bernama Tubah Al-Harari. Berangkatlah beliau ke Yasrib. Sampai di Yasrib Nabi Sulaiman pilih satu tempat. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama Tubah Al-Hariri ini, ya Tubah, kalau ente mau tahu, nanti di sini bakal lahir seorang nabi yang mulia, yang istimewa. Tubah Al-Hariri bingung. Ya Nabi Sulaiman kan yang mulia engkau. Engkau juga seorang nabi, seorang raja, seorang yang luar biasa. Hartamu banyak ya Nabi Sulaiman. Makhluk-makhluk Allah tunduk sama kamu. Binatang tunduk, kamu bisa ngerti bahasa binatang. Jin kamu suruh, dia semua tunduk kepada kamu. Kamu lebih mulia, kata Nabi Sulaiman. Kalau ente mau tahu, seandainya ana ngalamin zamannya dia. Dalam kitab Sab'iyat halaman 84, seandainya ana ngalamin zaman dia dan hari ini beliau ada, aku siap aku siap untuk membawakan sendalnya. Jadi kalau kita pakai sepatu, aku yang iketin tali sepatunya. Aku siap jadi pembantunya, kata Nabi Sulaiman. Ini Tubah Al-Hariri tambah bingung. Waduh, sekelas Nabi Sulaiman mau jadi pembantu orang ini. Akhirnya dia berpikir dan nanya sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, berarti orang ini lebih mulia dari kau? Iya. Orang ini lebih mulia daripada saya dan para nabi-nabi yang lain. Orang ini sangat mulia dari para nabi-nabi yang lain, memohon untuk menjadi umatnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon sama Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad, dalam kitab Jawahirul Bihar. Nabi Ibrahim mohon sama Allah, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad SAW, minta sama Allah. Nabi Sulaiman juga Nabi Musa dalam kitab Jawahirul Bihar juga bilang, ya Allah ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah jadiin saya umat Nabi Muhammad. 2 nabi minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini juga Nabi Sulaiman bilang, saya juga pengen jadi umat Nabi Muhammad dan saya pengen jadi pembantunya. Kalau seandainya beliau ada di sini, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Tubah pikir, ya Allah ya Nabi Sulaiman, jika ada yang lebih mulia dari kamu, udah sekarang begini aja, izinin saya tinggal di sini, nggak balik lagi ke negaramu. Saya mau tinggal di sini aja, kata Tubah Al-Hariri ini. Saya pengen tunggu Nabi akhir zaman yang kau katakan. Akhirnya diizinkan sama Nabi Sulaiman, pulang dia. Nabi Sulaiman pulang, dia tinggal di situ. Dia bikin rumah di situ. Ada kabilah-kabilah dagang yang datang ke situ, akhirnya ikut mukim di situ, bikin rumah-rumah. Masing-masing satu tingkat, kecuali beliau bangun satu rumah 2 tingkat. Banyak yang nanya nih, penduduk baru, ya Tubah, ya Hariri, itu ya rumah yang 2 tingkat itu kenapa engkau nggak tempatin?
Dan kenapa kami hanya boleh 1 tingkat? Itu rumah 2 tingkat. Kata Tuba Al-Hariri, ini rumah saya mau hadiahin plus tanahnya buat Nabi Muhammad SAW. Padahal nabinya belum ada, dia udah niat mau kasih hadiah buat Nabi Muhammad. Akhirnya hari menjelang hari, Tuba lama-lama menjadi tua. Tatkala mau wafat, dia bikin wasiat sama anaknya. Ini saya bikin wasiat, pucuk surat. Kalau saya udah meninggal, ini rumah saya hadiahkan buat seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad. Tolong nanti kamu kasihkan ini tempat kepada beliau. Akhirnya terima sama ini anak. Ini anak tua lalu meninggal terus berabad-abad sampai ke cicit-cicitnya, sampai ke tangan Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya suatu saat tatkala Nabi Muhammad SAW ke Madinah, lalu semua penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad dan pengen ketumpangan rumahnya. Dimasukkan oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, di mana ontakku diem maka disitulah aku akan nginep. Ternyata ontaknya Nabi Muhammad diamnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, maka disitulah Rasulullah nginep. Tatkala Nabi nginep, Nabi bilang sama Abu Ayyub Al-Ansori, mana surat yang dititipkan oleh buyutmu? Abu Ayyub Al-Ansori bingung, loh kok Nabi bisa tahu? Ini berabad-abad yang lalu dan kami, leluhur kami turun-temurun memberikan wasiat ini. Tanya, ya Rasulullah, kok kamu tahu bahwa buyutku pernah kirim surat yang berarti Tuba Al-Hariri? Kata Nabi Muhammad, waktu buyut mau kirim surat aku menyaksikannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buyutmu bikin surat, aku menyaksikannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana suratnya? Diminta sama Nabi Muhammad, maka itu rumah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah istimewanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa para nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad, dan kita udah jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak girang, nggak bahagia? Kenapa kita nggak meneladani daripada teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita nggak ikutin cara-cara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tinggalkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kerjain ajaran Nabi Muhammad, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat kita. Seorang nabi yang sangat luar biasa, nabi yang pemaaf, nabi yang penuh dengan rahmat, kasih sayangnya Rasulullah SAW luar biasa. Nggak ada lagi orang seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi ditipukin kotoran manusia, nabi nggak pernah balas. Sampai orang yang biasa nipukin nabi sakit dijenguk sama Nabi Muhammad. Ini luar biasa nabi kita dijenguk. Kalau kita musuh kita, ngapain kita jenguk? Dendam kita aja belum habis, tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Dijenguk sama Nabi Muhammad, diperlakukan tidak baik, dibalas dengan kebaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua. Dan itu yang bisa kita contoh para jamaah. Contoh yang lain kita nggak punya. Kita mau contoh akhlak, mencontoh wajahnya Nabi, kita nggak sanggup. Mau operasi kayak gimana juga kita nggak bakal sanggup. Nabi tampannya luar biasa. 25%, 50% itu adalah ketampan Nabi Muhammad. 25 lagi milik Nabi Yusuf alaihissalam. Yang 25 buat kita semua, dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, itu 25% ketampanan yang Allah berikan. Kita serpihannya. Nabi Muhammad full 50% tampannya Rasulullah. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, beliau mengatakan, adapun yang dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad ini adalah bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Allah buka antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf ini masing-masing memiliki 10 hijab. 10 hijab ketampanan mereka. Nabi Yusuf Allah buka 10 hijab di dunia. Makanya para perempuan nggak sadar mengiris jari jemari mereka karena kuat sama tampannya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad di dunia Allah buka 1 hijab. 1 hijab aja luar biasa. Tatkala Nabi lagi sholat, Nabi lagi sujud, di tengah hari bolong. Ini sahabat lihat matahari yang begitu terang benderang, kalah sama cahaya yang keluar dari badan Nabi Muhammad di dalam masjid. Ternyata terlihat Nabi lagi sujud, kalah terangnya sama Nabi Muhammad.
Itu tengari bolong. Luar biasanya Nabi kita. Nabi dibuka hijabnya cuma satu, yang 9 ntar dibukanya di akhirat. Kita bisa ngelihat jumpa wajah asli Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama ahli ma'rifat, Al-Imam Yazid Al-Bustami, beliau pengen ketemu Nabi Muhammad sampai maksain diri. Kalau bahasa kita mungkin tiraka atau segala macam. Beliau uzlah, mujahadah, riyadhah, pengen ketemu Nabi Muhammad dalam yakzotan. Akhirnya ketemulah beliau dengan Nabi Muhammad. Ternyata antara beliau dengan Nabi Muhammad ada 1000 jarak, ada 1000 hijab. Tatkala beliau mau tembus satu hijab, beliau nggak mampu, nggak jadi, balik lagi, nggak kuat. Akhirnya beliau berkata sama murid-muridnya, kalau aku tembus satu hijab antara aku dengan Nabi Muhammad yang menghalangiku 1000 hijab, maka hancurlah tubuhku. Ini Imam Yazid Al-Bustami, ulama yang luar biasa, seorang wali min auliyaillah, nggak sanggup ngelihat muka Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa para sahabat kok bisa mensifati daripada wajah Nabi Muhammad? Ini yang bisa ngelihat tampaknya Nabi Muhammad ini sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Adapun sahabat yang tua-tua, mereka selalu nunduk, nggak bisa nggak sanggup mandang wajah Nabi Muhammad, mereka nunduk. Tapi yang kecil-kecil ini yang banyak meriwayat hadis, kalau Nabi Muhammad seperti ini, hidungnya lancip dan lain sebagainya. Sahabat yang kecil-kecil yang belum ada dosa, tatkala mereka besar menjadi ulama, mereka yang mensifati daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, sangat beruntung sekali kita memiliki Nabi yang luar biasa. Kecintaan kita, tinggal kita mau nggak ngikutin Nabi Muhammad. Kita udah sering dengar daripada Mau'izatul Hasanah, dari maulid ke maulid kita sering hadir. Para ulama kita menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Pernahkah ada yang kita jalanin? Satu aja yang kita jalanin. Kenapa kita hadir satu majelis, duduk satu majelis, pulang dari majelis kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pelajaran apa-apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seorang ulama besar, Imam Fahrul Al-Razi dan Imam Fahrul Al-Razi dan kitab yang mengatakan, karena pertama hadirnya kita duduk di satu majelis, menghadiri acara maulid karena ingin dapat sanjungan. Kedua, niatnya kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kita nggak dapat apa-apa. Keluar dari satu majelis hilang begitu aja. Cara Nabi Muhammad nggak bisa kita jalani. Akhlaknya Nabi Muhammad nggak bisa kita jalani. Nggak ada yang bisa kita petik daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya menjadi hambar para jamaah. Kalau kita ikutin semua cara Nabi Muhammad, maka rumah tangga menjadi aman, tentram, sakinah, mawadah, warahmah. Antar kampung menjadi tentram, antar remaja menjadi tentram. Nggak akan ada pertikaian. Kenapa ada pertikaian? Karena nggak ngikut Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ngikut Nabi Muhammad, dia bakal selamat dunia dan akhirat. Kebanyakan kita lebih ngikut orang lain ketimbang ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikutin Nabi Muhammad, insya Allah keberkahan terlimpah kepada kita. Apa sih yang nggak ada sama Nabi Muhammad? Ajaran yang kayak gimana yang nggak ada sama Nabi Muhammad? Semuanya ada. Akhlaknya segala macam, tata caranya ada sama Nabi Muhammad. Tinggal kita mau nggak ngikutin daripada ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad ini menjadi momentum buat kita semua. Ambil hikmahnya, pelajaran yang bisa kita petik apa dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Keberkahan udah pasti bakal kita dapetin. Karena orang yang hadir Maulid Nabi Muhammad ini didoakan oleh para malaikat. Semuanya malaikat datang mendoakan. 4 malaikat mendoakan. Imam Jalal Suyuti dalam kitabnya, beliau mengatakan, tatkala diperingati Maulid Nabi Muhammad, malaikat-malaikat semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min majlisin zukira fi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tanmu minhu raihatan thayyibatan tahruqus samawati sab'a hatta tantahi ila al-ardh lam yajid halqan min halqillah illa hum yasafiruna li ahli zalikal majlis. Dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita makan menjadi berkah.
keberkahan terlimpah kepada kita semua. Itu berkahnya hadir maulid, banyak berkahnya. Tinggal apa yang bisa kita petik dari acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kadang selesai acara tetap aja yang berumah tangga waktunya berantem ya berantem, antar warga waktunya berebut harta ya tetap aja berebut. Hikmah apa yang kita ambil? Saling hasut, saling dengki. Padahal udah jelas Nabi Muhammad nggak suka, nggak melakukan itu, tapi kita kenapa masih suka? Dengki itu perbuatan iblis laknatullah alaih, kita masih kerjain. Dan hati-hati, sifat dengki seperti itu bahaya para hadirin berjamaah. Pernah suatu saat iblis laknatullah alaih silaturahmi ke Fir'aun. Ini iblis silaturahmi ke Fir'aun. Kata iblis, selamat siang wahai raja di raja, wahai orang yang mengaku Tuhan. Fir'aun nanya sama iblis, ya iblis, ente siapa, kok ente kenal mana? Kata iblis, masa Tuhan gak kenal sama makhluknya? Anak iblis, ente kan Tuhan, ente orang yang mengaku Tuhan. Oh iya iya. Ngobrol akhirnya dia, ngobrol panjang lebar iblis. Pas endingnya iblis bilang sama Fir'aun, ya Fir'aun, mau tahu nggak orang yang lebih jahat daripada kamu, orang yang lebih kejam daripada kamu? Kata Fir'aun, iya saya pengen tahu siapa. Iblis bilang, orang yang lebih jahat daripada kamu adalah orang yang punya sifat iri dengki. Orang yang memiliki sifat iri dengki lebih jahat daripada kamu ya Fir'aun, kata iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu sifat-sifat seperti itu yang nggak diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ambil apa yang bisa kita ambil daripada pelajaran akhlaknya Rasulullah SAW, ajaran Nabi Muhammad. Nabi dicaci maki, Nabi nggak membalas. Nabi dihinakan, Nabi nggak balas. Sampai Nabi mau dibunuh, Nabi nggak balas dendam sama orang yang mau membunuhnya. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang bisa kita ambil. Mukjizat Nabi kita nggak bisa ambil, tampannya kita nggak bisa ambil. Kita mau contoh, Nabi bisa belah bulan, terus kita mau belah bulan, nggak bisa. Nabi bisa menghidupkan orang, kita mau hidupkan orang, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Makanya suatu saat ada seorang pendeta Nasrani bilang, wahai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, saya nggak pernah dengar nabimu bisa ngidupin orang, tapi nabi saya, Nabi Isa, bisa ngidupin orang yang sudah meninggal. Sultan Aulia kesel. Kata Sultan Aulia, ente nggak tahu riwayatnya Nabi ada pernah ngidupin orang, yaitu anaknya Mu'ad bin Jabal. Kalau diceritakan panjang, Nabi pernah, tapi ente nggak tahu. Sekarang begini dah, kalau ente nggak tahu riwayatnya, aneh yang kasih riwayat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang begini, Nabi ente, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal ratusan tahun. Nah sekarang ente cari orang yang meninggal ribuan tahun. Akhirnya nih pendeta sama jamaahnya, dia cari orang yang meninggal ribuan tahun. Ketemulah sama kuburannya Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh yang bernama Syam. Dapat. Akhirnya mereka semua berdiri di kuburan Syam bin Nuh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh, sekarang begini, ente punya nabi ngidupin orang yang meninggal ratusan tahun, itu minta izin dulu sama Allah. Tapi saya Syekh Abdul Qadir Jailani mau ngidupin orang yang udah meninggal ribuan tahun ini, nggak minta izin lagi sama Allah. Apa kata Tuan Syekh? Ya mayit gumu minan naum, hei mayit, bangun ente dari tidur panjang ente. Ini Syam bin Nuh yang udah berupa pasir, ini pasir ngumpul jadi tulang jadi daging, berbentuk. Akhirnya kuburannya terbelah, keluarlah Syam bin Nuh. Separuh rambutnya putih, separuh hitam. Putih karena kaget, dipikir udah kiamat. Kata Syam bin Nuh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah hari ini sudah kiamat? Belum. Kalau belum, kenapa engkau bangunkan aku? Tidurkan aku lagi. Tidur lagi Syam bin Nuh sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk lagi ke dalam kubur, rapat lagi ke kuburan. Akhirnya Tuan Syekh bilang, tuh, saya ini bukan nabi, saya umatnya Nabi Muhammad, bisa ngidupin orang yang meninggal ribuan tahun. Saya bisa ngalahin daripada nabimu. Ini pendeta tercengang. Akhirnya dibilang, mulai saat ini aku meluk Islam di tanganmu ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pendeta masuk Islam jadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi Nabi Muhammad, apa sih yang Nabi nggak bisa lakuin?
Semuanya bisa Rasulullah lakukan. Sebelum terjadinya alam semesta ini, Nabi udah ada duluan. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, kuntu awalan nabiyina fi khalqi wa akhirhum fil ba'ts. Adalah aku Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan yang terakhir diutus. Tatkala Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla asya. Wala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Hei Jabir, sebelum Allah menciptakan cakrawala ini, terlebih dahulu Allah telah menciptakan cahaya kekasihmu Nabi Muhammad SAW min nurihi, dari cahayanya Allah. Sebelum adanya segala sesuatu, cahaya Nabi Muhammad udah ada duluan. Nurnya Rasulullah udah ada duluan. Baru dari cahaya Nabi Muhammad Allah ciptakan alam semesta dalam sita ayam 6 masa. Allah ciptakan matahari dan lain sebagainya, itu tercipta dari keringatnya cahaya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad kalau masuk neraka, neraka jadi adem, nggak panas neraka. Takut neraka sama Nabi Muhammad, karena nanti di akhirat Nabi Muhammad bakal turun masuk ke dalam neraka. Dalam kitab Al-Firdaus Sarah Rakibul Atos, Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Mau ngapain? Ngasih syafaat kepada umat-umatnya yang udah duluan masuk ke dalam neraka. Ternyata banyak dalam neraka umat Nabi Muhammad. Nabi angkat doa, ya Rabb, dulu engkau minta waktu di dunia, hamba dizolimi, hamba nggak pernah doa seperti para nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dizolimi oleh umatnya, mereka berdoa. Nabi Nuh berdoa, ya Allah tenggelamkan umatmu. Kayak biji ini semangka sebesar biji zarah. Kalau ada keimanan umat Nabi Muhammad yang besarnya sebesar biji zarah, isba'u, kasih mereka syafaat. Ini orang yang nggak pernah sholat, orang yang cuma berbuat baiknya sedikit, karena keimanannya sebesar biji zarah, dapat syafaat Nabi Muhammad. Ternyata masih ada lagi, Nabi doa lagi, ya Rabb, masih ada umatku yang di dalam neraka. Lalu Allah berfirman, isfa'u ya Muhammad. Akhirnya bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki keimanan setengah biji zarah, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Inilah belanya Nabi kita kepada kita. Ntar di akhirat semuanya enggak ada yang punya keberanian, semuanya takut. Jangankan di akhirat, di dalam kubur aja kita ngeri apalagi di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta-harta kalian, anak-anak kalian, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kalau di dunia kita ngagumin harta benda kita, jabatan kita, maka di akhirat enggak laku semuanya. Yang laku adalah amal ibadah kita. Ya, yang kita mohonkan, yang kita inginkan adalah pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kelak semuanya bakal minta syafaat sama Nabi Muhammad. Jangankan kita, para nabi-nabi minta syafaat sama Nabi Muhammad. Karena surga haram dimasuki sebelum masuknya Rasulullah dan umat-umatnya. Kita duluan nih yang bakal masuk surga sebelum Nabi dan para umat-umat yang lain, umat-umat para nabi yang lain. Luar biasa. Wa ummatuhu khairul umam. Dan adapun umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Oleh karena itu, keberkahan daripada acara Maulid Nabi Muhammad, mari kita cintai Nabi Muhammad. Gimana caranya? Ikutin ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita ikut ajaran yang lain. Banyaklah kita bersalawat sama Nabi Muhammad. Banyaklah kita mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Karena satu kali salawat Allah balas 10. Satunya Allah ini, jika dibandingkan amal ibadah umat zaman Nabi Adam sampai sekarang, niscaya lebih berat satunya Allah Ta'ala daripada ibadah umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Bobotnya luar biasa, dan Allah kasih 10 buat kita semua. Bagi mereka yang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena satu kali selawat dalam kitab Muqasafatul Qulub, maka Allah jadikan selawat itu menjadi satu malaikat yang kepalanya mentok di arsy-Nya Allah, dan kakinya ini mentok daripada 7 lapis langit, 7 lapis daripada bumi. Dan tatkala kita berselawat, ini malaikat nukik, dia masuk ke lautan suci, lalu dia keluar lagi, dia kibasin sayapnya. Ini berapa ribu air yang keluar gotroh daripada sayap malaikat. Ini miliaran
miliaran percikan-percikan yang keluar daripada kedua sayapnya malaikat. Dan satu percikan ini, satu tetes ini Allah jadikan satu malaikat. Dan ini satu malaikat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada suami kita yang rajin baca salawat, maka kita seorang istri harus senang, bahagia. Kalau ada istri yang senang baca sholawat, suami juga harus bahagia. Jangan sampai terjadi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Muhammad ada nih. Jadi emang kebetulan suaminya fasik. Istrinya ini karena jarang ketemu Nabi, dia baca sholawat sama Nabi Muhammad. Mau ngapa-ngapain aja sholawat. Mau bikin teh dia sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia mau ngerjain, mau nyapu, dibaca sholawat. Suaminya merasa cemburu, ente bentar-bentar selawat kan nabinya masih ada. Nama ana nggak pernah ente sebut, tapi selalu aja nama Nabi Muhammad yang ente sebut. Kalau ente dibandingkan ana dengan Nabi Muhammad, ente sebetulnya lebih cinta mana? Katanya perempuan kalau harus dibandingkan, ana lebih cinta Nabi Muhammad, tapi bukan sebagai suami, tapi sebagai imam. Sebagai seorang nabi kapasitasnya, tapi anak taat sama ente sebagai imam anak, sebagai suami anak. Suaminya kesel. Sekarang begini, anak tes ente benar cinta sama Nabi Muhammad? Iya. Kalau ente benar cinta sama Nabi Muhammad, buktiin sama anak, ente masuk ke dalam tungku. Ini tungku yang bara yang menyala-nyala. Buktiin kalau ente benar cinta sama Nabi Muhammad, masuk ke dalam tungku. Ini perempuan akhirnya dia buktiin. Karena dia cinta sama Nabi Muhammad, dia masuk ke dalam tungku. Pas masuk ke dalam tungku, ditutup sama suaminya. Ini tungku isinya api semua. Pas ditutup, akhirnya dia merenung, ya Allah, istri saya pasti mati nih istrinya nih. Dia nyesel karena apa, hawa nafsunya yang tinggi. Dia udah membunuh istrinya, dia lari ke Nabi Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad dia ceritain semuanya, dia nyesel. Nabi senyum, kata Nabi Muhammad, udah ente buka tungkunya, ente jemput lagi ente punya istri. Istri ente nggak ngapa-ngapa. Akhirnya dia balik lagi, dia percaya Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Al-Amin, dia balik lagi, dia buka tungkunya, bener istrinya keluar, nggak ada bajunya yang kebakar, nggak ada. Ditanya sama suami, ente di dalam ngapain? Yang saya rasakan hawa yang begitu enak, sejuk. Yang saya rasakan sebetulnya nggak terasa hawa dingin, dan saya selalu baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu mau masak baca salawat kepada Nabi Muhammad, mau nyapu baca salawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Dan kalau meninggalnya husnul khotimah. Kok bisa Habib meninggal husnul khotimah? Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semasa hidupnya rajin baca salawat kepada Nabi Muhammad, meninggalnya husnul khotimah. Dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksara salatan alayya fi hayatihi, amarallah jami'a makhlukatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi." Siapa orang yang banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad semasa hidupnya, dia banyak berselawat kepada aku, kata Rasulullah, semasa hidupnya, maka Allah perintahkan semua makhluknya yang di darat, yang di laut, yang di langit, semuanya Allah perintahkan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Apalagi 5 waktu kita jalankan selawat, kita baca, ya Allah, ini orang meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya wangi, meninggalnya semerbak, dan meninggalnya ini keingetan daripada keluarga-keluarganya. Orang merasa ditinggalkan sama orang seperti ini, yang semasa hidupnya rajin baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang mau kita harapkan? A'maluna baina qabul wa raddiha. Amal ibadah kita di dunia ini kedudukannya belum mantap, antara terima atau tolak. Illa sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Inilah kenapa para ulama kita, para guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, kalau udah masuk bulan Maulid, mereka mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita menyibukkan diri untuk hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad? Karena kita pengen diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen berjumpa dengan wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa orang yang melihat wajah suci Nabi Muhammad baik dalam mimpi, maka kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab Safinatun Najah, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Ngimpiin Nabi Muhammad, haram jasadnya disentuh api neraka. Bisa nggak Habib saya mimpi? Bisa. Itu mah cuma kiai aja yang bisa, ulama besar doang yang bisa, para habaib doang yang bisa. Enggak, berapa banyak Habib nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad, nggak ngimpi sama Nabi Muhammad. Berapa banyak kiai susah ketemu sama Rasulullah buat mimpi. Berapa banyak ustaz susah ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Tetapi tukang becak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Tukang gali sumur bisa ketemu sama Nabi Muhammad dalam mimpi. Jadi siapapun bisa ketemu sama Rasulullah kalau hatinya bersih, hatinya baik, nggak ada buruk sangka, nggak ada penyakit, dia bisa jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun bisa. Kalau udah jumpa sama Nabi Muhammad, maka haram jasad kita disentuh api neraka. Oleh karena itu, insya Allah barokah dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ada di sini. Insya Allah berkah mereka, kita tambah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah mengidolakan Nabi Muhammad, jangan ngidolain yang lain. Remaja putri, remaja putra, sekali lagi jangan pernah ngidolain yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah idola sama Nabi Muhammad, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, meninggal husnul khotimah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah Nabi adalah orang yang paling kita cintai, manusia yang luar biasa, manusia yang suci yang Allah sucikan. Nggak ada kesucian yang melebihi kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah sering dengar proses lahirnya Nabi segala macam, tinggal bisa nggak kita amalin ini semua. Omongan-omongan, mutiara-mutiara yang keluar daripada lisan ulama-ulama kita, pada guru-guru kita, mensifati daripada sifat Nabi Muhammad, bisa nggak kita jalanin itu semua? Duduk di majelis ilmu, bisa nggak kita bawanya? Jangan sampai kita udah duduk di majelis ilmu, tapi kelakuan kita seperti orang yang duduk di dalam pasar. Bahasa binatang masih bisa kita pakai, kata-kata kotor masih bisa kita pakai, padahal kita ada di dalam majelis ilmu. Di mana ilmu yang bertahun-tahun yang bertahun-tahun kita cari, yang bertahun-tahun kita miliki? Di mana keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad yang setiap tahun kita adakan? Tiap hari kita duduk di majlis-majlisnya Nabi Muhammad. Insya Allah orang yang udah ada mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah, maka bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ikut Nabi, mau langsung kepada Allah nggak bakal nyampe. Allah dalam Al-Qur'an yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka umat-umatmu merasa cinta kepada aku Allah, mereka merasa cinta kepada aku, kata Allah, maka fattabi'uni, ikutlah sama Nabi Muhammad. Ikut berarti ngidupin syariat Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, baru kamu akan dicintai Allah. Enggak ikut Nabi, Allah enggak bakal cinta. Dan mudah-mudahan kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Maulid ini insya Allah mendatangkan keberkahan buat kita. Dan sekali lagi saya katakan, yang berkah itu peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah pembacaan rawi. Inti daripada Maulid adalah pembacaan rawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mu'izatul Hasanah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Makanya Habib Umar bin Hud Al-Atos kalau bikin maulid nggak ada penceramahnya, langsung kepada inti. Kenapa kita ada Mu'izatul Hasanah? Kenapa? Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Tapi intinya ini yang dibaca sama anak-anak Ifrijadi, ini intinya. Kalau kita khusyuk, kita bener dengerin pembacaan Maulid Nabi Muhammad, apa yang kita ingin kita dapat. Kecintaan Nabi Muhammad kita tambah dapat. Karena intinya adalah baca rawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain ini adalah tambahan. Yang tambahan ini bisa baik, bisa enggak. Kalau tambahan ini enggak baik, ini bikin kita tambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin kita tambah bermusuhan. Bukan nasihat yang kita dapatkan, tapi adalah kata-kata yang enggak bagus. Ini kebanyakan yang terjadi para hadirin. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini semua kita tambah cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di surga ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak panjang lebar, cukup udah 1 jam. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja, tanamkan kecintaan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau udah cinta sama Nabi Muhammad, hidupmu bakal berkah dunia dan akhirat. Kalau engkau udah ngikutin ajaran Nabi Muhammad, kamu akan berkah, jauh daripada bala dan musibah. Dan ini satu anugerah kalau remaja istiqomah dalam majelis ilmu. Ilmu dapat, kecintaan dapat sama Nabi Muhammad SAW. Dan kampung ini menjadi kampung yang barokah, karena di kampung ini banyak diperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Jauh bala musibah, kata Imam Syuuti, jauh dari bahaya kebakaran, jauh daripada bahaya tenggelam dan lain sebagainya, karena di tempat itu diperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, mari sama-sama kita minta kepada Allah, jika kita meninggal dunia, minta dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan daripada bala dan musibah, diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo semuanya. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Li hamzatun udfi biha naral wabail hadimah, al-Mustafa wal Murtaba wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Barakat muqaddam al-qadim Ali Muhammad bin Ali, ni'mal wali syakin tarim. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah indal khatim. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza. Demikianlah baru saja kita dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Taufik bin Abu Bakar Al-Aidrus. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya kepada acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Sebelum ditutup dengan doa, saya selaku pengatur acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Aktafi bihadza kalami, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doa kepada Ustaz Duryani, kepadanya kami persilakan. Tafadhol masykur.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu bi majida. Ya Rabbana lakal hamdu 'abdu sultanik wa sallallahu ala ali Muhammad. Ya mujib ya siru murana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya majid ya sarif su'unana ya rahman ya rahman farid qurbana. Ya rahim ya rabbana fid dini wad dunya wal akhirah. Ya rajaq ya razaq wasid wajud lana ya ghaffar ya ghaffar junubana wali wali mu'alimina walil muslim wal muslimat wal mu'min wal minat. Ya nuran bil qalbina wa nuran bi sam'ina wa nuran bi basarina wa nuran bi lisanina. Allahumma salli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil ummatan sayyidina Muhammad wastur ummatan sayyidina Muhammad waqbur ummatan sayyidina Muhammad warham ummatan Muhammad kana abwabal khair wal bal barakah wa nikmat wa barzaki wa quwwati wa basyir selamat wa balafiyah. Allah min kulli bansari dunya wa sari akhirah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli muqimah salam, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah wa na'udzuka min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa yassir umurana umura dunya wal akhirah. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kami berdoakan kepada para jamaah, wabil khusus kepada para habaib dan para asatid semuanya, mohon untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan oleh guru kita. Kepada para jamaah dipersilakan. Syukran. Kepada bapak-bapak dipersilakan untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan.